Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ratu Entok, di mana dia menghina Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen, Tuhan Yesus di dalam gambar yang ada di dalam video tersebut. Dan setelah videonya viral teman-teman, dan akhirnya dia mewek dan minta maaf, karena bukan hanya direaksi oleh banyak orang, dan juga mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Ratu Entok, tetapi dia juga sampai dilaporkan oleh forum baik itu Pemuda Batak Bersatu dan juga organisasi yang lain, karena menganggap apa yang dilakukan oleh Ratu Ento itu menghina dan melecehkan Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen. Kita mau simak videonya, mari kita simak bersama-sama. Jangan menyerupai perempuan, rambut harus dicukur. Biksu kali ah. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Nah, video ini apa yang merasuki dia ya? Sudah baik-baik hidup, cari masalah, ya demi apa sih, Bi? Demi konten atau demi pansos, Anda melakukan tindakan yang tidak benar ini. Kasihan sekali Ratu Ento ini ya. Sekarang kita akan melihat Pemuda Batak Bersatu yang membuat conference karena melaporkan Ratu Entok kepada kepolisian. Pemuda Batak Bersatu, DPD Sumatera Utara, di sini kami hadir dari jajaran DPC, PAC, dan Ranting untuk dalam membuat laporan LP di mana viralnya Ratu Entok yang diduga dalam penistaan agama untuk saat ini tanggal 4 Oktober. Ya, kami DPD Sumut membuat laporan pada pukul 8 ya, pada pukul 8. Semoga ya laporan ini berjalan dengan baik. Jadi begitu juga. Nah, ya yang sini yang hadir adalah dari DPC ya maupun ketua DPD langsung dipimpin oleh ketua DPD Sumatera Utara Bapak Dr. Ronaldo Purba, ya begitu juga dengan jajaran-jajaran lainnya. Jadi ayo sama-sama kita menunjukkan nyali kita Pemuda Batak Bersatu. NKRI, Horas, Jua. Ya, itulah videonya teman-teman, di mana Pemuda Batak Bersatu sudah melaporkan Ratu Entok ke polisi. Kita akan tunggu gimana tanggapan dari kepolisian dan tindakan seperti apa yang mereka ambil terhadap Ratu Entok. Nah, setelah laporan ini dibuat dan Ratu Entok akhirnya mewek, kita lihat videonya ya. Cukup kalian kalau memang kalian tersinggung, kalian anggap aku menista Tuhan kalian. Aku minta maaf. Itu saja Entok bisa bilang. Tapi yakinlah, kalian tahu aku adalah orang yang izin Allah taat agama. Gak ada niat aku untuk menista Tuhan kalian. Sisi kenapa kalau pakai foto itu? Jadi aku mau pakai foto siapa? Nabi kami tidak boleh, enggak. Entok hanya bisa bilang sama kalian yang belum paham Entok minta maaf. Aku cuma bilang, cobalah cukur. Kau cukurlah coba. Kau cukur, bisa nggak kau cukur? Cukur ya, biar gak kayak perempuan. Ya, jadi setelah dilaporkan beliau ini sudah mewek duluan ya. Lagian kan untuk apa Anda ambil gambar itu, sementara Anda tahu bahwa orang Kristen mempercayai itu adalah gambaran Tuhan yang dipercayainya. Kenapa Anda berlaku seperti itu dan sekarang mewek dan menangis, lalu salahkan siapa? Itu kan kesalahan Anda sendiri. Dan tidak hanya itu teman-teman, ada juga beberapa netizen yang juga memprotes karena tindakan yang dilakukan oleh Ratu Ento ini. Kita lihat ya. Sejak kemarin sudah dilaporkan Ratu Talisa atau ratu-ratu apa itu ya oleh beberapa elemen masyarakat, GMKI, GAMKI, HBB, dan perorangan serta warga Medan. Jadi memang si Ratu ini hobi sekali mendebat di mana-mana persoalan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Banyak videonya beredar, kalian bisa cari sendiri. Tengah makan sushi, tiba-tiba scroll TikTok, ngeliatlah si Ratu Entok. Kenapa tiba-tiba si warwer satu ini kok kayak begitu ya? Ya ampun, kayak kaget aja gitu. Kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh? Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka
diam aja, mulut itu keep silent, nggak usah kamu menghina-hina gitu kan. Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa ya, Ratu Entok, sampai kamu menghina orang begitu? Itulah namanya kadang kala ya influencer terus konten kreator, kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam konten dia tuh kayaknya terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya, ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan. Aduh. Penjarakan ada aja gebrakannya nih ya, teruntuk bukan Ratu, Om Entok, karena dia laki-laki. Harusnya yang beragama ini ya kan, bukannya malah lebih buruk, lebih baik. Kenapa? Karena kita mengerti apa yang kita pelajari, apa yang kita imani. Ini malah menjelekkan yang lain. Kalau memang udah yakin dengan agamanya, ya dipelajari, ya ditekuni, diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah pada lihat belum video Ratu Entok? Ya aku udah lihat ya, memang pas aku tengok itu, wah ini bahaya. Tapi tanpa harus membela diri lagi. Udah pada lihat belum video Ratu Entok? Ya aku udah lihat ya, memang pas aku tengok itu, wah ini bahaya ini sekawan ini. Jadi dalam peristiwa seperti ini, walaupun videonya sudah dihapus, itu sudah tersebar ya. Pihak kepolisian sebenarnya tanpa perlu adanya yang melapor bisa langsung bertindak. Karena sudah menyebabkan kegaduhan, ini bersangkutan dengan agama ya, ini sangat sensitif ini. Jadi pihak kepolisian bisa bertindak, langsung memproses. Walaupun demikian, kalau ada yang mau melaporkan silahkan, ya. Kemarin juga aku udah coba komunikasi ada sama kawan yang ku tengok sedang fokus dalam persoalan ini. Kutanya ada videonya nggak yang sudah di-download? Ada katanya. Terus kutanya siapa yang mau melaporkan? Kalau ada yang mau jadi pelapor, biar aku dampingi. Itu aku pengen melaporkannya, tapi butuh pelapor. Kenapa? Karena aku nggak punya video yang ku download. Aku hanya melihat stitisan orang gitu ya, orang yang membahas itu, orang yang menstit itu. Tapi aku nggak lihat video aslinya karena udah dihapusnya. Ya, jadi kalau ada yang udah sempat mendownload gitu kan, udah ada sempat ngesimpan, udah melihat dari awal, kalau mau jadi pelapor, ayo. Baik, terima kasih untuk teman-teman media semuanya yang hadir pada siang hari ini. Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, kita melaporkan sebuah akun TikTok atas nama Ratu Entok, yang dimana di dalam TikToknya tersebut telah menghina, juga mengolok-olok dan mengejek daripada foto yang digambar handphone tersebut. Yang dimaksud di situ adalah foto Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itulah video yang sudah kita dengarkan di mana Ratu Entok yang membuat video tersebut akhirnya viral dan banyak direaksi oleh netizen, bahkan semua orang menyaksikan video yang dibuat oleh Ratu Entok tersebut. Dan tidak hanya berhenti situ ya, akhirnya juga Ratu Entok dilaporkan sehingga kita bisa melihat permintaan maafnya. Nah, teman-teman, apa yang mau saya sampaikan di dalam video ini? Sebagai orang Kristen, kita sudah biasa mengalami keadaan seperti itu. Ya, orang Kristen pasti akan mengalami penganiayaan, mereka akan dihina, bahkan dikucilkan oleh banyak orang, dan itu sudah dicatat dalam Alkitab, dan itu adalah bagian penderitaan yang akan dialami oleh orang Kristen saat mereka ikut Tuhan. Tetapi masalahnya kita ini ada di negara hukum. Itulah sebabnya kita tidak hanya hidup bebas dengan sesuka kita sehingga kita menghina agama orang lain. Karena kita ini adalah negara hukum yang beragama majemuk. Sehingga kita perlu menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Ratu Entok itu tidak dapat dibenarkan. Kita tetap memaafkan Ratu Entok, tetapi karena negara kita ini adalah negara hukum, dan karena sudah dilaporkan, biarkan itu diproses secara hukum. Nanti keputusannya bagaimana, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi dan tidak diikuti banyak orang seperti apa yang dilakukan oleh Ratu Entok. Itu saja, Tuhan memberkati. Shalom.